Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Febriansyah SKIPKOM M.Medcom selaku dosen pengampu kami mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah memberikan kami kesempatan untuk membuat video presentasi hasil diskusi kami. Perkenalkan, saya Nagita Damayanti selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi kali ini. Saya tidak sendiri, saya bersama rekan kelompok saya dari kelompok 4 dengan nama dan NIM-nya. Oke, baik, langsung saja kami ke materi yang akan kami bahas mengenai mengidentifikasi 3 paragraf, yaitu paragraf pembuka, paragraf penghubung, dan paragraf penutup dari ketiga artikel. Baik, langsung mulai saja di materi pertama yang akan dibawakan oleh Saudari Salma dan Aulia. Kepada saudari dipersilahkan. Baik, langsung saja artikel pertama yang dimana kita dapatkan dari jurnal. Artikel pertama yaitu paragraf pembuka. Paragraf yang terletak di awal karangan berfungsi sebagai pengantar untuk menyampaikan masalah yang akan dibahas. Contoh dari paragraf pembuka yaitu prioritas pembangunan nasional dalam RPJP 2005 sampai 2025 fokus pada pembentukan masyarakat berakhlak mulia dan beretika berdasarkan Pancasila dengan pendidikan sebagai sarana utama. Pendidikan karakter diperlukan di sekolah, lingkungan, dan lingkungan sosial untuk membangun individu yang takwa dan mematuhi hukum. Oleh karena itu, pendidikan karakter harus diprioritaskan untuk menghadapi tantangan di masa depan dan memastikan kelangsungan hidup dan bangsa. Baik, yang kedua ada paragraf penghubung. Paragraf penghubung yaitu paragraf yang terletak di antara paragraf pembuka dan penutup yang berfungsi untuk menjelaskan isi permasalahan yang diuraikan dalam karangan. Baik, contoh dalam paragraf penghubung yang pertama ada makna pendidikan karakter, yang dimana dimaksud di sini pendidikan karakter adalah sistem yang melibatkan pengetahuan, kesadaran, dan tindakan terhadap nilai-nilai berkarakter, berfokus pada hubungan dengan Tuhan, diri sendiri, dan masyarakat, serta berlandaskan Pancasila. Baik, yang kedua ada strategi pelaksanaan pendidikan karakter, yang dimana strategi pendidikan karakter melalui multiple talent approach atau multiple intelligence bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi anak didik yang mendukung kesehatan mental dan membangun konsep diri. Pendidikan karakter dengan pendekatan ini mendorong orang tua dan guru untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan menyenangkan bagi anak. Terus yang selanjutnya ada paragraf penutup atau kesimpulan. Artikel ini menekankan pentingnya pendidikan karakter sebagai sistem nilai yang mencakup pengetahuan, kesadaran, dan tindakan terhadap Tuhan, diri sendiri, sesama, lingkungan, dan kebangsaan. Tujuan pendidikan karakter bangsa meliputi pengembangan potensi efektif, pembentukan perilaku positif, yang mandiri dan kreatif. Berdasarkan artikel tersebut, ada 5 tipe pengembangan, yaitu yang pertama, teks narasi. Teks narasi adalah bagian yang menceritakan fakta kasus korupsi secara kronologis. Yang pertama, yaitu dalam teks narasi tersebut yaitu ada 158 daerah, kepala daerah tersangkut korupsi sepanjang 2004 sampai 2011, 42 anggota DPR tersebut korupsi pada kurun waktu 2008 sampai 2011. Yang kedua, ada teks deskripsi. Teks deskripsi ialah bagian yang menjelaskan tentang karakteristik pendidikan karakter. Dalam teks tersebut ialah pendidikan karakter adalah sistem penanaman nilai karakter yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan. Yang ketiga, teks eksposisi, yaitu bagian yang menjelaskan tentang strategi pelaksanaan pendidikan karakter. Dalam teks tersebut, strategi pendidikan karakter ini memiliki tujuan, yaitu untuk mengembangkan seluruh potensi anak didik yang manifestasi pengembangan potensi akan membangun self concept yang menunjang kesehatan mental. Yang keempat, ada teks argumentasi, yaitu bagian yang menyajikan pendapat dengan bukti penelitian. Dalam teks tersebut, bagaimanapun juga karakter adalah kunci keberhasilan individu. Dari sebuah penelitian di Amerika, 90% kasus pemecatan disebabkan oleh perilaku buruk seperti tidak bertanggung jawab, tidak jujur,
dan hubungan interpersonal yang buruk. Selain itu, terdapat penelitian lain yang mengidentifikasikan bahwa 80% keberhasilan seseorang di masyarakat ditentukan oleh emotional quotient. Yang kelima ada teks persuasi. Teks persuasi adalah bagian yang mengajak pembaca untuk menerapkan pendidikan karakter. Dalam teks tersebut ialah pendidikan karakter sekarang ini dimutlakan diperlukan bukan hanya di sekolah saja, tapi di rumah dan di lingkungan sekolah. Bahkan sekarang ini peserta pendidikan karakter bukan lagi anak usia dini hingga remaja, tapi juga usia dewasa. Mutlak perlu untuk kelangsungan hidup bangsa ini. Sekian, terima kasih. Baik, itulah pemaparan materi dari pemateri 1. Kita lanjut ke pemateri 2 yang akan dibawakan oleh Suci dan juga Erwin. Kepada mereka kami persilakan. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan artikel kedua kami yang diperoleh dari jurnal dengan judul Menumbuhkan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar dalam Pendidikan dan Pengajaran. Paragraf pembuka adalah paragraf yang terletak di awal karangan berfungsi sebagai pengantar untuk menyampaikan masalah yang akan dibahas. Contoh dari paragraf pembuka dari artikel ini adalah bahasa adalah alat komunikasi utama manusia memudahkan penyampaian ide dan interaksi sosial. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa persatuan sejak Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dan menjadi bahasa resmi setelah kemerdekaan 1945. Paragraf penghubung merupakan paragraf yang terletak di antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Contoh paragraf penghubung di sini ialah peran dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi dan penyampaian informasi dengan benar, dan penggunaan bahasa Indonesia mempengaruhi akurasi informasi. Yang kedua, bahasa Indonesia dan bahasa gaul. Penggunaan bahasa gaul di Indonesia terutama di kalangan remaja mengganggu perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Paragraf penutup merupakan paragraf yang terletak di akhir karangan, berfungsi untuk menyimpulkan pokok pemikiran dari paragraf-paragraf sebelumnya. Contoh paragraf penutup ialah kesimpulan penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja meningkatkan akibat perkembangan zaman, termasuk penggunaan dan pendidikan dan teknologi. Fenomena ini dianggap sebagai penyampaian yang menghambat pertumbuhan bahasa Indonesia. Berdasarkan artikel di atas, kami akan mengidentifikasi teks-teks tersebut. Teks narasi, bagaimana yang menceritakan sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Pada bab ke-20, para pejuang kemerdekaan Indonesia sudah menyadari pentingnya kebutuhan satu bahasa nasional yang mampu menguatkan seluruh rakyat Indonesia apabila negeri ini ingin merdeka dari penjajahan Belanda. Cerita tentang Sumpah Palapa Gajah Mada. Pentingnya teks deskripsi perkembangan kondisi penggunaan bahasa Indonesia saat ini. Saat ini sudah berbeda apabila kita mengitarakan pusat pembelajaran atau daerah tokoan. Anda bisa lupa bahwa kita ada di Indonesia karena hampir tidak ada lagi gedung-gedung, toko-toko atau restoran-restoran yang menggunakan bahasa Indonesia seperti nama pada usahanya. Teks eksposisi, penjelasan tentang definisi dan konsep bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan norma kemasyarakatan atau berlaku. Bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan aturan atau kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Penjelasan tentang variasi bahasa dan digunakannya. Teks argumentasi, bagaimana yang membahas mengapa bahasa Indonesia penting sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang mampu
mampu menjadi jembatan komunikasi antar suku memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda. Sarana utama yang mewujudkan dan melibatkan Bhinneka Tunggal Ika. Teks argumentasi. Bagaimana argumen tentang dampak negatif bahasa gaul terhadap perkembangan Indonesia. Teks persuasi. Ajakan untuk mengajak dan melestarikan bahasa Indonesia. Jika kita tidak ingin bahasa Indonesia menjadi bahasa asing di negara kita sendiri, maka keberadaan senantiasa harus dipelihara, perkembangannya harus dicermati. Bagaimana yang sengaja membaca untuk mengambil langkah-langkah pengajahan dan penggulangan sebuah bahasa Indonesia penuh, agar bahasa Indonesia tidak tergeser oleh bahasa gaul, maka kita sebagai warga Indonesia yang baik hendak melakukan langkah-langkah pemecahan dan penanggulangan. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian pemaparan materi dari pemateri 2. Baik, kita lanjut di pemateri 3 yang akan dibawakan oleh Iren April dan Susila Ningsih. Baik, saya akan membacakan artikel 3 yang berjudul Film sebagai Proses Kreatif dalam Bahasa Gambar. Proses kreatif manusia dimulai pada zaman prasejarah dengan ditemukannya lukisan pada dinding gua. Perubahan besar dimulai dari kebudayaan Mesir kuno dengan pitograf yang berkembang menjadi intograf, dan Romawi yang menyempurnakan sistem penulisan pada alfabet. Jenis-jenis film dokumenter, cerita pendek, film cerita panjang, film profil perusahaan, film iklan televisi, film program televisi, dan film video klip. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Dan lanjutkan. Baik, saya akan melanjutkan membaca artikel yang ketiga yang bagian paragraf penutup. Kesimpulannya adalah film adalah hasil proses kreatif yang melibatkan berbagai unsur seni dan teknologi menggunakan gambar sebagai bentuk visualisasi. Selain sebagai ekspresi penciptanya, film juga berfungsi sebagai alat komunikasi yang efektif, mampu menghibur, mendidik, dan merangsang pemikiran penonton. Dalam konteks perfilman dan pertelevisian di Indonesia, penting untuk mengikuti etika yang ada, karena film ditunjukkan untuk masyarakat luas, bukan individu penting. Untuk mempertimbangkan dampak dari pesan yang disampaikan agar tidak menciptakan pola hidup yang negatif dalam tayangan yang dilihat banyak orang. Berdasarkan artikel di atas, kami akan mengidentifikasi teks-teks tersebut. Teks narasi, paragraf pembuka yang menceritakan perkembangan seni dari zaman prasejarah hingga penemuan film. Kedua, teks deskripsi menggambarkan sesuatu secara detail, bagian yang menjelaskan unsur-unsur film. Teks eksposisi menjelaskan informasi secara informatif, bagian yang menjelaskan jenis-jenis film. Ketiga, teks argumentasi menyampaikan pendapat dengan bukti, bagian apresiasi film yang menjelaskan pentingnya keseimbangan hiburan. Teks persuasi mengajak atau mempengaruhi pembaca, bagian penutup yang mengajak untuk mempertimbangkan dampak film. Baik, sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Dari diskusi tadi dapat disimpulkan bahwa kita dapat menentukan 3 macam paragraf dalam sebuah artikel yang terdiri dari paragraf pembuka, paragraf penghubung, dan juga paragraf penutup. Jadi kami dapat memahami dan membedakan sebuah isi yang ada di dalam sebuah artikel. Dan juga kami telah menjelaskan tentang 5 tipe pengembangan sebuah paragraf yang ada di dalam suatu artikel, yang dimana di dalam tipe ini terdapat kita dapat mengetahui tentang paragraf yang berisi narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Harapannya diskusi ini dapat memberikan manfaat yang bermutu untuk kita semua ke depannya.
Terima kasih kepada Bapak dosen yang telah berkenan untuk menyimak presentasi kita dari awal sampai akhir. Saya kira cukup di sini. Maaf apabila ada